Kalau tadi kita melihat menarik sekali, komposisi hakim saja ada 8, begitu ya. Ya. Kita menduga kuat akan ada dissenting opinion di dalam putusan tersebut. Anda melihatnya akan seru sekali nanti. Ya, kalau kita lihat bagaimana sikap tindakan hakim selama persidangan, kan nampak betul para hakim ini ingin menggali keadilan substansial. Ya, bahkan saya hakim tidak terlalu tertarik dengan soal apakah MK berwenang untuk memeriksa, mengadili ya dan memutus terkait proses pemilu ya, bukan soal hasilnya. Saya pikir itu nampak sekali MK tidak mengatakan itu kewenangan kami untuk menilai, tidak perlu para pihak untuk kemudian MK berwenang atau tidak. Nah, ditambah memang fakta-fakta sebelumnya kan Mahkamah Konstitusi di putusan-putusan sengketa pilpres sebelumnya sudah masuk pada pokok permohonan. Nah, nampak kan kemudian bagaimana ketika mendalami saksi, ahli, mengundang 4 menteri sebagai pihak lainnya begitu ya, juga mengundang DKPP. Nampak sekali hakim MK ingin kemudian karena berkewajiban untuk menjawab seluruh dalil ya yang disampaikan oleh para pemohon beserta alat buktinya. Nampak sekali hakim MK tidak ingin terbelenggu soal tadi hitung-hitungan saja atau perolehan suara ya, tapi ingin kemudian membuktikan apakah dalil-dalil yang diajukan para pemohon itu terbukti atau tidak. Nah, dari situ kan kita bisa mengatakan bahwa hakim ingin ketika mengambil keputusan sekurang-kurangnya di Undang-Undang MK itu kan begini. Hakim MK dalam mengambil keputusan itu kan berdasarkan Undang-Undang Dasar, keyakinan hakim dan alat bukti. 2 alat bukti begitu kan. Maka selain alat bukti itu bicara soal keyakinan. Maka penentu putusan MK kali ini menurut saya adalah lebih faktor pada keyakinan hakim. Karena bicara alat bukti memang kalau kita lihat persidangan ini kan sama-sama sangat kuat sekali nih. Bicara soal keabsahan pencalonan Cawapres 02. Bagi pemohon dan para pihak pendukung yang menganggap pencalonan tidak absah pasti juga punya dalil bahwa memang dalam penyelenggaraan pemilu asas kepastian hukum itu mensyaratkan tidak hanya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pemilu tapi juga peraturan Mahkamah Konstitusi yang itu disyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu. Tapi bagi yang berpandangan bahwa putusan MK itu self-executing, putusan 90 tanpa perlu harus ada tindak lanjut, karena dia norma yang lebih tinggi maka berlaku. Nah, ini kan sekali lagi kembali pada kemudian keyakinan hakim. Karena alat buktinya kan sangat terbuka luas untuk kemudian hakim mengambil posisi. Itu saya pikir salah satu hal yang akan kemudian hakim akan kemungkinan besar dengan melihat RPH yang sangat panjang, RPH yang sampai hari terakhir kemarin. Ada hal yang memang harus terus ketika musyawarah berusaha untuk musyawarah. Tapi ketika musyawarah nggak berhasil, ya, akhirnya kan putusan harus diambil melalui kemudian suara terbanyak begitu ya. Jadi saya sih menilai sengketa pilpres kali ini putusan ini ya sangat dimungkinkan dan itu kan juga memang dimungkinkan dalam undang-undang MK, peraturan MK bahwa putusan MK diambil dengan prinsip musyawarah setelah para hakim ya kan begini kalau dalam pengambilan putusan MK itu setiap hakim itu posisinya setara. Ya, kecuali nanti seri itu akan ada kekhususan untuk ketua. Setara, semua hakim wajib menyusun pendapat hukum tertulis atas kasus ini. Baru kemudian kalau kita lihat kontemplasi atau upaya hakim untuk kemudian membuat itu kan dilakukan ketika kita libur lebaran. Kita dengar kabar hakim nggak libur begitu ya. Mereka pada apa? Menyusun pandangan pribadinya dulu masing-masing. Secara tertulis dibawalah RPH tanggal 16. Kenapa kemudian RPH memang kemudian mensyaratkan kesimpulan paling akhir 16 April jam 4. Termasuk sahabat pengadilan, dokumen amicus curiae-nya itu maksimal yang tanggal 16 tidak lebih dari jam 4 sore. Kenapa? Karena hakim segera masuk pada tahap RPH. Bagaimana RPH? Sesuai hukum acara, semua hakim diperdengarkan sikapnya. Bagaimana pandangannya atas pokok permohonan, dalil, alat bukti sampai petitum. Semua menyampaikan, kan bukan hal yang sederhana kan, semua menyampaikan. Seperti kita mendengar kemudian masing-masing membuat opini hukum, pandangan hukum yang itu kita lihat sendiri aja permohonan begitu tebal. Jawaban termohon juga begitu. Nah, baru kemudian dari situ akan nampak bagaimana mayoritas sikap hakim. Ketika ada yang berbeda pasti akan diupayakan kemudian musyawarah, apakah ada kemudian jalan keluar. Nah, ketika tidak berhasil, waktu harus segera diambil keputusan karena ada batas waktu 14 hari kerja, maka ruang itulah akhirnya diambil berdasarkan pendapat hukum terbanyak atau suara terbanyak begitu. Nah, yang berbeda itu nanti
diakomodir sebagai pendapat berbeda, ditulis dalam putusan dan dibacakan juga dalam putusan nanti. Begitu.